Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala ummatal Islam ummatan wasata. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunjina ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul sama-sama di dalam masjid yang tercinta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah kepada kita yang menuntut ilmu, yang memakmurkan masjid, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan segala perintah-perintahnya. Salam dan selamat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah qudwah kita, Rasulullah yang akan memberikan kita syafaat di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat itu, karena di mana yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Hidup masing-masing ketika berada di padang mahsyar, kemudian ketika hari kiamat tidak ada yang sibuk kecuali Rasulullah SAW, dan umatnya sangat mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad dengan harapan bahwa kita nanti akan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan beberapa kajian ke depan, dan kajian kita kali ini masih berkaitan dengan fiqhul muamalah bil mal, atau fikih transaksi tentang harta, khususnya dalam jual beli. Jadi di dalam Islam kaidah yang paling dipakai atau digunakan, bahkan ini menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sungguhnya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah bentuk umum dari transaksi yang dilakukan oleh siapapun, terutama kita sebagai seorang muslim. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita itu Allah menjelaskan itu secara global, umum sekali, tidak jelaskan secara detail. Kira-kira yang dimaksud dengan ahallallahu al-bai'a wa harrama riba itu, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini bentuk firman Allah yang sangat umum, karena bisa jadi di dalam halalnya jual beli itu kita tidak mengerti syarat-syarat dari jual beli yang halal yang menurut atau yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ini perlu penjelasan. Ya, jual beli yang halal itu bagaimana? Transaksi yang diperbolehkan dalam syar'i itu bagaimana bentuknya? Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa harramar riba, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Bahkan di akhir dari surat Al-Baqarah itu, orang-orang yang melakukan riba itu seperti dia itu dihantam kepalanya oleh setan sehingga dia itu terpontang-panting, seperti kebingungan. Ya. Ia seperti orang bingung, orang melakukan riba itu. Dan bahkan Allah mengatakan orang yang melakukan itu adalah orang yang ingin mengangkat senjata berperang dengan Allah dan Rasul. Jadi ini memang sangat dahsyat sebenarnya, transaksi dalam jual beli yang di dalamnya ada unsur riba. Ya. Tapi kadang-kadang ini tidak diserap
ya banyak yang tidak menyadari tentang riba ini. Padahal ini luar biasa penjelasan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah tentang ini, gitu ya. Transaksi jual beli yang memang di dalamnya ada unsur riba. Maka di dalam Islam, ya, kalau misalnya dikatakan oleh Al-Quran itu bahwasannya orang melakukan transaksi riba itu banyak jenisnya, sampai kita, apalagi kalau riba dulu itu jelas. Sekarang ini mungkin kadang-kadang kita jatuh ke syubhatnya, ya, jatuh ke syubhatnya. Artinya riba tidak jelas ribanya karena memang sekarang transaksinya sangat luar biasa. Bukan kayak dulu. Sekarang sudah melalui online, Facebook, IG dan lain-lain sebagainya, sudah melalui kartu ATM, perbankan dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita kadang tidak sadar bahwa seseorang itu jatuh ke syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh ke syubhat, sesungguhnya dia telah jatuh ke hal-hal yang haram. Ya. Sehingga kita perlu kesadaran penuh ketika kita melakukan transaksi di era modern ini, kita mengerti bahwa transaksi yang kita lakukan itu adalah transaksi yang sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis dan menurut ijtihad para ulama, karena memang tidak dijelaskan sebagian apa yang terjadi pada zaman modern ini dijelaskan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tapi ada ijtihad para ulama sehingga itu menjadi boleh kita lakukan. Maka jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita disebutkan oleh Allah, ya, ketika kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita dikatakan orang-orang yang melakukan jual beli dengan transaksi riba, maka sesungguhnya kita ini sudah melakukan atau mengangkat senjata berperang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, nggak mungkin kita menang. Ya, makanya Rasulullah bilang semakin seseorang itu melakukan riba, maka semakin dompetnya kosong, nggak ada uangnya. Ya. Jadi terus aja dia melakukan. Kenapa? Dia sedang berperang dengan Allah. Orang yang sedang berperang itu dengan manusia aja pasti mengalami krisis. Kita aja nggak Indonesia atau kita nggak berperang, yang perang itu Rusia, ya. Dengan Ukraina, yang krisis kita, ya kan? Apalagi dua negara yang melakukan perang, apalagi kita perang dengan Allah, krisis. Itulah yang dijelaskan oleh Rasul. Orang yang melakukan riba itu pasti krisis, dompetnya pasti nggak ada. Belum lagi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu dosanya dosa besar, ya. Termasuk dosa zina ada di situ. Berperang dengan Allah termasuk dosa zina, bahkan dosanya itu dikatakan oleh Rasulullah dosa sama seperti berhubungan dengan ibu kita sendiri. Jadi kita nggak mungkin dong melakukan itu. Jadi supaya kita bisa terhindar dari hal-hal seperti ini, kita mengerti dulu akad yang kita lakukan atau transaksi yang kita lakukan setiap hari. Mengerti kita ketika kita melakukan transaksi, baik yang kita sebagai pembeli atau sebagai penjual, kita mengerti. Ya, maka pertama kita mengerti definisi daripada akad, ya. Al-aqdu, akad, ya. Islam ini semua proses transaksi itu di awal, nggak boleh di akhir. Sebab itu akad harus di awal, apapun itu akadnya harus di awal, ya. Supaya pertama menjaga, ya, bahwa transaksi yang kita lakukan itu benar dan sah. Yang kedua, supaya kita tidak ada penyesalan di akhir. Itu maqasid syariahnya, tujuan dari syariatnya itu supaya kita tidak menyesal. Akadnya harus jelas. Kemudian yang ketiga, supaya tidak terjadi kezoliman memakan harta sesama yang lain, sesama manusia itu dengan batil, dengan secara tidak hak dan sah. Saya ada satu cerita. Teman saya, dia ini chef terkenal. Ada temannya yang mau buka warung roti, dan dia memang spesialisnya di situ. Dia panggil temannya, tolong bantu saya lah, kayak begitu. Bantulah saya
untuk membuka kedai roti, ajarin saya satu jenis roti saja. Kemudian karena dia merasa teman, kemudian dia pergilah, dia buka dari awal sampai akhir. Kemudian dia memberikan resep, ya, membuat roti enak lah, sehingga setelahnya itu kedainya itu laris, ya kan? Rotinya laku. Kemudian lama kelamaan karena dia tidak dianggap lagi, ya kan? Dia nggak dianggap, oh ini sebagai pendirinya, atau minimal bahasanya kok nggak ada balas jasa gitu kan, nggak ada balas jasa, temennya nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih keuntungan ke dia. Jadinya kumaha bapak-bapak yang dimuliakan Allah, hubungannya dengan temannya sendiri itu jadi renggang. Karena apa? Yang pertama, dia memberikan tenaga, kemudian skillnya ke temannya, bahkan dia memberikan resep kepada temannya itu yang awalnya dengan harapan di dalam hati supaya nanti bisalah sama-sama bagi hasil, tapi kan nggak ada akadnya, ya, nggak ada akadnya. Yang temannya pun dia tidak merasa ada akad, dia pikir ini ikhlas. Yang satu pikirannya bahwa ini bisnis, ya harus bisnis dong, ya kan, dia kan bisnis, saya ngasih resep kan harus bisnis, tapi tidak ada akadnya. Nggak bisa, seharusnya saya punya skill, ya kan, harus jelas di awal. Ini saya mau ngasih resep ke Anda, persennya untuk saya berapa? Itu boleh di dalam Islam, menjual skill, menjual jasa yang kita miliki. Bahkan dibolehkan oleh Rasulullah orang yang membaca Al-Fatihah untuk meruqyah orang lain mengambil imbalan darinya. Apalagi bentuknya skill. Zaman sekarang ya jadi renggang. Karena apa? Tidak ada skill. Itulah Islam, tujuannya supaya tidak terjadi hal seperti itu. Akad, maka di akhir dari surat Al-Baqarah itu ada berkaitan dengan akad, supaya harta kita itu terjaga, skill kita itu terjaga. Allah menyuruh kita untuk menjaga skill kita, menjaga harta kekayaan kita. Walaupun hak miliknya itu adalah hak milik penuh atau hak milik penuh dari harta kita itu adalah milik Allah, dititipkan untuk kita, maka kita harus jaga itu supaya harta itu tidak diambil orang, dicuri orang semena-mena. Gitu. Maka di situ di akhir dari surat Al-Baqarah itu harus ada akadnya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk, dan ada saksi. Kemudian ada bukti, tulis, saksi, dan ada bukti dalam bentuk lembaran yang tertulis, tanda tangan. Islam sangat menghormati yang seperti ini. Ya. Maka yang dimaksud dengan akad di sini adalah menurut para ulama, rabtu ijab biqabulin aw ma yaqumu maqamuhuma ala wajhin masyru'. Akad adalah transaksi yang ditandai dengan ijab dan qabul. Akad nikah itu disebut juga akad, ya, di situ ada ijab, ada qabul, ya, atau yang mewakili keduanya yang dilaksanakan sesuai dengan syariat. Mari kita lihat, ya. Kemudian di dalam akad itu harus ada rukun-rukun akadnya, ya, supaya kita tahu. Rukun akad itu apa saja? Kalau yang disebut dengan rukun itu, kalau tidak ada berarti batal. Sama dengan rukun sholat, kalau kita tidak laksanakan sholat kita nggak sah. Berbeda dengan wajib, itu bisa diganti. Kalau wajib haji itu bisa diganti. Kalau rukun haji nggak bisa diganti. Kalau wajib haji itu kalau kita melanggarnya maka harus bayar dam atau puasa. Tapi rukun udah, kalau rukun kita tinggalkan berarti tidak sah itu proses transaksinya. Yang pertama adalah dua pihak yang melakukan akad atau lebih, itu yang disebut dengan al-aqid. Syaratnya adalah rasyid. Orang yang kita ajak transaksi itu dia berakal sehat, pikirannya sehat, nggak boleh orang gila. Orang gila dia jual, kemudian kita ambil, kasih uangnya 5.000. Ya,
itu tidak sah akadnya. Atau anak kecil kira-kira dia membawa ini, saya beli ya, kemudian dia anak kecil itu kalau melihat uang kemudian kasih barangnya itu. Anak kecil yang belum balik itu tidak sah hukumnya transaksi jual beli dengannya. Maka di situ disebut harus rosyid. Yang dimaksud rosyid di sini juga tidak ada intimidasi di situ, tidak ada tekanan. Kalau ada orang, ini tanda tangan nih, ya kan? Ini saya mau beli, kalau enggak, ini saya akan seperti ini, dan ada tekanan atau ancaman di situ, maka itu tidak boleh di dalam Islam. Itu termasuk zolim. Itu termasuk zolim, dan transaksi jual belinya tidak sah. Atadruna manil muflis, kata Rasulullah. Kalian tahu siapa yang muflis itu? La dirham wala mal. Dia tidak punya harta dan tidak punya uang, kata para sahabat. Enggak, kata Rasulullah. Orang yang muflis, yang kantongnya kering, adalah orang yang datang dengan amalnya banyak, pahalanya banyak, dan ditimbang di akhirat. Ternyata dia pahalanya banyak dan divonis masuk ke dalam surga, ternyata dia menzolimi orang. Salah satunya adalah memakan harta orang lain dengan cara intimidasi, menzolimi orang lain, memukul orang lain, dan lain-lain sebagainya. Maka pahalanya itu diberikan kepada orang yang dia zolimi. Pahalanya, Rasulullah bilang, apa yang kamu mau dari dia ini yang telah menzolimi kamu? Apalagi yang kita harapkan di akhirat? Sebelah kanan kita adalah surga, sebelah kiri kita yang kita lihat adalah neraka. Yang kita mau harta ke uang? Enggak. Pasti di situ kita bilang pahala, supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Ambil pahalanya, kata Allah. Diambil pahalanya. Sudah cukup belum? Dosa-dosa yang orang telah dia zolimi itu diambil ke dia, sehingga pahalanya itu kurang, bahkan habis. Dia divonis masuk ke dalam neraka, ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka. Maka ini hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah tentang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik. Bahkan bukan memakan, ini transaksi jual beli yang tidak ada kesepakatan dari satu pihak saja, itu akan ditanya di akhirat kelak. Bahkan itu disebut dengan memakan harta orang lain secara batil, dan itu termasuk kezaliman. Kemudian yang kedua, tidak memiliki khiyar, hak pilih, opsi seperti khiyar syarat, ya, nggak ada khiyar aib, ya. Artinya tidak ada syarat atau opsi yang diberikan ketika kita transaksi jual beli dengan orang, kemudian kita bilang ini loh barangnya, ternyata yang kita kasih barang yang lain, itu tidak boleh. Harus barangnya yang memang kita tunjukkan itu. Kemudian yang ketiga, sukarela dan tidak ada paksa. Akad yang dilakukan di bawah paksaan itu tidak sah. Ya. Harus ridho birridho. Ya. Tapi ini transaksi jual beli. Maka ketika transaksi orang yang melakukan manusia dengan manusia itu nggak diperbolehkan. Makanya ada orang yang mengatakan, ya, orang-orang sekuler atau liberal bilang orang menjual diri, ya kan? Itu kan ridho birridho katanya. Suka sama suka, itu boleh di dalam Islam. Hukumnya dalam Islam yang boleh, yang diperjualbelikan itu bukan manusia merdeka, tapi budak. Jadi kalau budak itu boleh, karena itu sudah hak kepemilikan, dan sekarang budak itu udah nggak ada. Sejak Rasulullah diutus, salah satu tujuan Rasulullah diutus itu adalah memerdekakan budak. Itu. Jadi kalau sekarang ada orang mengatakan orang jual diri itu adalah boleh, kemudian itu karena ridho birridho, maka itu hukumnya batil, tidak sah, bahkan itu dosa. Ya kayak di Eropa misalnya, orang melakukan hubungan intim dengan suka sama suka nggak jadi masalah, tapi kalau terjadi intimidasi atau terjadi ancaman itu baru dihukum. Nah, di Indonesia ada kan kayak gitu kemarin ya, kira-kira yang mau disahkan. Kalau ridho birridho nggak jadi masalah, itu tidak boleh di dalam Islam.
Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, syarat atau rukunnya, bukan syarat, rukunnya adalah mahallul akad atau al-ma'qud, objek akad. Barangnya itu ada, sesuatu yang menjadi objek akad terkadang berupa harta benda, barang, dan terkadang non barang atau berupa manfaat atau jasa. Misalnya barang yang dijual dalam akad jual beli atau yang disewakan dalam akad sewa menyewa dan sejenisnya. Jadi harus ada barang. Nanti kita akan bicara apakah barang itu bentuknya konkret ada di depan mata atau bentuknya online, boleh enggak? Itu kan. Kita jual beli online. Tapi yang jelas di sini definisi atau hukumnya itu barangnya harus ada. Kalau tidak ada barang tidak sah. Yang dijual itu jelas konkret, nggak bisa kita bilang saya mau jual tuh awan, saya mau jual tuh hujan, saya mau jual itu angin, ya, saya mau jual air, itu nggak boleh, jual air yang di gunung, mata air, saya mau jual tuh mata air. Itu barangnya adalah barang yang menjadi hak milik, kemudian konkret, ya, objeknya jelas. Atau jasa, ya. Kemudian sewa, rumahnya ada, mobilnya ada, yang mau disewa itu ada, gitu. Jadi barangnya harus jelas. Kalau nggak ada berarti nggak sah. Kemudian yang ketiga, syarat objek akad disepakati oleh fikih, oleh para ulama fikih. Yang pertama, jika objek akad itu barang atau jasa, maka bukan barang haram atau najis atau jasa transaksi yang dilarang syariat. Kalaupun barangnya jelas, kalau jual minuman khamar haram hukumnya. Kalau rokok haram nggak Pak? Kalau jual rokok haram nggak Pak? Jawabannya dilema, ya kan? Ini berat nih, jawabannya dilema, ya, karena masih ada yang membolehkan. Ulama yang membolehkan itu hanya ulama Indonesia. Seluruh ulama dunia sudah mengharamkannya. Saya terus terang Pak, sudah mengharamkannya. Kesepakatan ulama Saudi mufti, kemudian mufti Mesir dan mufti-mufti yang lain. Tapi kalau di sini kita masih bicara sensitif, nggak ada itu. Maksudnya ini kesepakatan ijtihad para ulama yang sudah ada di mana-mana. Walaupun ada yang mengatakan itu makruh itu sesuatu yang dibenci, ya, tapi kesepakatan para ulama sekarang itu sudah hukumnya haram. Tapi yang jelas seperti jual babi, kemudian jual anjing boleh nggak? Nggak boleh. Itu jatuhnya ke hal-hal yang tidak boleh kita makan karena berkuku, bertaring dan berkuku tajam. Jadi tidak boleh kita menjual sesuatu yang barang najis atau garam yang sudah kena kencing. Ya, itu tidak boleh. Barang-barang najis yang seperti itu tidak boleh di dalam Islam. Dijaga sama Islam. Kemudian yang kedua, jadi di sini aturannya adalah bahwa sesuatu yang dijual itu dan yang dibeli itu sesuai dengan syariat. Zat dari benda itu adalah yang dihalalkan. Bahkan kalau kita bilang mau kita kaji, ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum, hendaklah kalian makan itu dari yang baik-baik. Kalau manusia dijelaskan oleh Allah, wahai manusia makanlah makanan yang halal dan baik. Ya. Kemudian kalau orang mukmin dia tidak disebut halal di dalam surat Al-Baqarah itu. Kulu min thayyibat, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari harta-harta yang kalian dapatkan yang baik. Karena seorang mukmin nggak mungkin dia makan barang yang haram. Allah itu hebat sekali karena nggak disebut mukmin kalau dia memakan yang haram. Tapi manusia disebut manusia oleh Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, karena masih ada manusia yang makan yang haram.
Tetapi orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik. Enggak disebut halal dan thayyibah karena orang mukmin itu sudah mengerti enggak mungkin dia akan makan makanan yang haram. Enggak disebut mukmin dalam tafsirnya, enggak disebut mukmin kalau dia makan makanan yang haram. Kalau dia masih bertransaksi dengan transaksi yang haram. Hati-hati ketika kita bertransaksi apa yang lagi berkaitan dengan makanan, pakaian yang kita makan, gitu kan? Pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusinya bahwasanya orang mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah supaya diberikan rezeki, mohon ampun kepada Allah, tetapi Allah menolaknya. Bagaimana aku bisa mengabulkan doa-doamu sedangkan kamu makan makanan dari makanan yang haram? Ya, hati-hati. Kemudian yang kedua, rukun ya atau syarat objek akad yang disepakati dalam menurut ulama fikih adalah bukan manusia merdeka. Tadi udah saya katakan bukan manusia merdeka. Enggak boleh kita jadikan nih, kita misalnya mau minjam nih, mau minjam uang. Saya mau pinjam uang. Terus yang ngasih minjam bilang, jaminannya apa? Sayalah jaminannya. Itu kan enggak boleh. Atau ini nih anak keponakan saya yang jaminan. Nggak bisa dijadikan manusia jaminan dalam transaksi. Gitu. Yang bisa dijadikan jaminan itu adalah misalnya barang-barang mewah, emas, rumah dan lain sebagainya. Tapi manusia nggak bisa. Ini bapak saya jaminannya. Nggak bisa dijadikan jaminan. Kasihan bapaknya. Apalagi udah belum selesai utangnya, orang tuanya meninggal. Kemudian yang ketiga, objek akad ada ketika transaksi akad itu dilakukan. Barang itu atau apapun ketika akad itu ada barangnya. Di sini bahasa ada ini perlu kita jelaskan nanti. Apakah yang dimaksud ada di situ ada ketika transaksi itu, misalnya ini kan ada. Atau memang ini bentuknya gambar, sekarang online. Maka nanti kita bicara khusus tentang jual beli online. Maka barang itu ada ketika transaksi. Nggak boleh barangnya nanti ya barangnya duitnya dulu, nggak bisa. Transaksi itu nggak sah. Kemudian yang keempat, objek transaksi bisa diserah terima, ya langsung diserah terima. Apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan transaktor, namun barang tersebut tidak ada di lokasi transaksi, seperti dalam jual beli as-salam. Ini nanti akan kita jelaskan by salam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang melakukan jual beli as-salam, hendaknya ia menjual barangnya dalam satu takaran yang jelas atau timbangan yang jelas dalam batas waktu yang jelas. Ini sebagai solusi ketika barang itu tidak ada. Zaman Rasulullah SAW, orang-orang Mekah itu datang ke Madinah. Kemudian mereka memberi uang terlebih dahulu. As-salam itu makna adalah isti'jal dengan istijal, mendahulukan pembayaran atau mengakhiri pembayaran. Jadi ketika orang-orang Mekah itu datang, kemudian mereka bilang sama orang-orang pemilik kebun kurma, ini saya kasih duit dulu ya kan? Nanti kalau kurma kamu udah berbuah, udah petik, udah panen, jualnya ke saya. Maka ini Rasulullah SAW membolehkan akad baik salam ini, jual beli as-salam, dengan catatan bahwa hendaknya dia menjual dalam satu takaran, jelas itu, ya, harganya jelas, kemudian timbangannya jelas, dan dalam waktu atau batas waktu yang jelas. Berarti kalau berbuah 1 tahun ini jangan ditunda ke tahun yang depan. Gitu. Boleh kita jualan seperti itu. Kita dahulukan dulu uang, kemudian kita bilang saya akan beli nanti kalau sudah panen. Itu baik salam. Itu sebagai solusi transaksi di mana barangnya itu nggak ada di hadapan mata kita, nggak transaksi langsung dengan barangnya. Maka ada yang disebut dengan bai'u as-salam. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan
rukunnya adalah kalimat transaksi atau sigot al-aqd. Para ulama membahasakannya dengan ijab dan qabul. Ya. Sigot itu sebagai bentuk ijab dan qabul. Ijab statement penyerahan, kemudian qabul adalah statement penerimaan. Para ulama berbeda pendapat cara ijab dan qabul. Ya. Bagaimana ketika kita membeli barang, apakah perlu kita mengatakan dengan kata-kata atau hanya cukup dengan mu'attah, dengan kebiasaan al-urf? Ya, maka sebagian ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah menyatakan bahwa ada dua bentuk akad dalam jual beli. Sigotnya ada dua. Yang pertama dengan perkataan dan yang kedua dengan perbuatan. Bentuk perkataan itu seperti ucapan, saya jual nih, saya jual ini. Ya. Kemudian kita lihat harganya 2.500. Lalu kita ambil uangnya, kita kasih uangnya, kemudian dia kasih barang ke kita. Kemudian kita beli, atau dengan kata-kata ini saya beli. Ya, saya bilang ini saya beli. Lalu diambil barang itu sama pemilik barang, kemudian kita kasih uangnya tanpa kita mengatakan sesuatu. Atau memang tidak saya beli ini dengan kata-kata, tapi dia tidak menjawabnya. Kemudian dia kasih barangnya dan kita kasih uangnya. Atau sama sekali tidak ngomong. Ketika kita ke toko-toko atau ke kios, kita ambil ini. Ambil, kemudian kasih uang, kemudian dia kasih barang. Itu cukup. Itu dengan melalui perbuatan. Ini yang disebut dengan mu'attah. Kira-kira transaksi yang kita lakukan ini menurut mazhab, 3 mazhab tadi. Imam Syafi'i tidak. Imam yang sering kita pakai itu Imam Syafi'i tidak. Itu enggak boleh. Dengan transaksi mu'attah itu tidak boleh. Ya. Harus ada ijab dan qabul. Imam Syafi'i itu saking hati-hatinya. Ini barang ya, harganya 2.500. Oke. Baik, saya terima dengan harga 2.500. Ini barangnya dikasih dengan sigot, dengan ucapan. Lama nggak kalau kita di mall itu, ya kan? Lama Pak, itu kan nantrinya banyak di belakang. Sigot, jabat tangan, pergi. Sigot, jabat tangan, pergi. Ini karena kehati-hatian Imam Syafi'i. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Karena ketakutan, takut orang yang di dalam hatinya itu merasakan barang ini mahal sekali. Itu sudah menunjukkan tidak ada ridho dengan barang yang dibuat, ridho dengan barang yang dia beli. Ini kok mahal sekali barang ini. Maka yahkum bima huwal zahir, dalam bahasa kaidah usul fikih, menghukum sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakan. Sehingga ketika seorang mengatakan saya membeli barang ini, walaupun di dalam hatinya itu tidak setuju, tapi dia sudah ucapkan. Orang bisa mengatakan, oh ini dia pernah mengucapkannya. Dia pernah mengucapkannya. Kalaupun nanti dia gondok di dalam hatinya, yang menjadi saksi ucapannya itu adalah tangannya, kakinya. Maka Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Muhammadar Rasulullah.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi memang ada ulama Syafi'iyah ini memang hati-hati betul ketika melakukan transaksi ya dengan cara tadi siwotnya ada iwatnya. Iwat itu timbal balik dari siwot ijab tadi. Ketika menyampaikan kemudian harus ada qabulnya gitu. Nah, sementara pendapat yang kuat adalah pendapat yang memang tiga mazhab sebelumnya ya, tiga mazhab tadi yaitu Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali. Wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi di situ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi Allah membolehkan jual beli dan tidak membatasinya dengan bentuk akad tertentu. Maksudnya dengan sigot tertentu. Kemudian al-uruf, kebiasaan. Ya, artinya memang orang di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman karena kebiasaan. Dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan kalian, wahai orang-orang beriman, jangan kau makan makanan atau harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, saling ridho di antara kalian. Dari bahasa suka sama suka di sini dengan ridho itu sebenarnya bukan hanya dengan kata-kata, dengan sigot, tetapi kita dengan tingkah laku, dengan uruf kebiasaan itu kita ngambil kemudian kita beri uang kemudian kita ambil, itu sudah hal yang biasa kita lakukan. Bentuk transaksi mu'attah di era zaman sekarang kalau kita lihat itu ya transaksi melalui mesin ATM. Ya, jadi kita bayarnya melalui ATM. Ya, kita beli apa misalnya, ya, kita tidak, itu kan tidak ada sigotnya, itu kan kita bayar. Kemudian beli melalui mesin penjualan minuman atau apa gitu kan, kita masukin koin, kemudian keluar minuman, itu kan nggak ada sigotnya, gitu kan. Pemesan barang melalui internet, ya, kita udah hal-hal yang biasa seperti itu. Jual beli saham melalui internet dan lain sebagainya, dan melalui IG, Facebook dan lain sebagainya, itu sudah dibolehkan ya, dalam tanda kutip dulu, karena ini model transaksi atau yang dimaksud di sini adalah sigotnya. Sigotnya itu tidak perlu kita ada ijab dan kabul dalam bentuk kata-kata, tetapi transaksi yang bentuknya sudah menggunakan IT, sudah menggunakan transaksi Facebook, internet dan lain sebagainya, itu sudah diperbolehkan oleh para ulama. Ya. Langsung kita masuk ke hukum jual beli online. Yang pertama yang perlu kita ketahui, jadi jual beli online itu harus kita tahu komoditas, ya, barangnya. Ada bentuknya komoditas ribawi. Ya, para ulama menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan yang dimaksud komoditas ribawi itu adalah barang-barang emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam atau bahan makanan pokok. Beras kalau kita ya. Komoditas ribawi ini yang disyaratkan harus tunai dan serah terima barang dan uang, tidak dibenarkan dilakukan melalui telepon dan internet. Karena yang terjadi adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu riba gimana? Riba nasi'ah itu adalah riba yang mana kita memberi uang kemudian atau barang ya, ditukar dengan barang, misalnya kita tukar emas dengan emas, kemudian emas yang pertama, emas yang kita berikan ini ya, kemudian ditunda beberapa hari kemudian ditukar dengan emas yang lebih berat dari emas yang kita berikan. Ada tambahan timbangan di situ. Atau bentuknya tukar
barang, misalnya beras, ini 1 kilo beras, kemudian kalau nggak dibayar, ya, kalau ditukar dengan beras, ya, ditukar dengan beras yang lain, dengan beberapa hari harus ditambah, misalnya 1 kilo menjadi 1,5 kilo, itu tidak boleh di dalam Islam. Ya. Dan bentuknya harus disegerakan, tunai dia. Nggak boleh ketika terjadi transaksi, ya, kemudian itu nanti diundur-undur, nggak boleh. Ini kehati-hatian supaya ketika kita transaksi emas dan perak itu tidak terjadi riba di situ yang disebut dengan riba nasiah. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, ya, kemudian syair atau salah satu gandum dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, jumlah takaran atau timbangannya harus sama dan dibayar kontan, tunai. Jika jenis barang tadi berbeda, silakan engkau bertransaksi atau mentransaksikan sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan. Kenapa? Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi di sini ada beberapa syarat yang harus kita lihat. Yang pertama, dari hadis tadi ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, alat tukar mata uang atau sebagai perhiasan emas dan perak, itu komoditas ribawi, ya. Yang kedua adalah makanan yang bisa ditukar atau ditimbang. Makanan yang bisa ditukar dan ditimbang. Kemudian komoditas sesama jenis, misalnya emas dan emas, ketika ingin dibarter harus ada 2 syarat yang dipenuhi. Tunai diserah terimakan dan jumlah takarannya atau timbangannya sama. Emas dengan emas itu harus sama. Jangan karena emas itu udah kita pakai, kemudian kita pergi ke toko emas, boleh nggak ditukar nih? Enggak, ini harganya turun. Boleh nggak ditukar dengan emas itu? Gramnya sama, kemudian dia ambil dengan gram yang lebih rendah dari itu, hukumnya haram. Walaupun itu sudah terpakai, ukurannya harus sama. Makanan bentuknya beras, kalau beras apapun itu, baik itu jelek atau enggak, ini karena saya berasnya bagus, itu berasnya jelek, gitu kan? Itu bahan makanan pokok. Jadi ini berasnya jelek, kamu tukar dengan apa? Tukar dengan beras yang kurang jelek dengan 2 kg, 1 kg menjadi 2 kg. Atau uang. Biasa orang itu ketika Ramadan, akhir Ramadan itu nukar uang 2000-an, 50.000 jadi 48.000, kurang 2 lembar dari 2000, 48. Jadi ini uang 50, kemudian dikasihlah uang 2000, 48.000, itu riba, nggak boleh karena sesama jenis. Terus kalau dolar dengan uang, dengan rupiah kumaha? Itu diperbolehkan karena tidak satu jenis. Bahasanya bukan beli dolar, ya, tapi tukar mata uang asli, karena itu tidak sama jenisnya. Yang sama jenis rupiah itu sama jenis, dolar nggak sama dengan rupiah, nggak sama jenisnya, walaupun bentuknya uang, maka diperbolehkan, ya, sesuai dengan harganya. Adapun jika berbeda jenis namun masih dalam satu ilah atau kelompok, misalnya emas dan uang atau uang rupiah dengan uang dolar, harus memenuhi syarat yang tunai dan serah terima, nggak boleh diundur-undur. Misalnya kemana? Nah, riba nasiah itu kalau kamu bayarnya sekarang, ya, ini saya kasih ini sekarang, kalau kamu nanti bayarnya 2 hari lagi ditambah ya, itu nggak boleh. Harus kontan pada saat itu. Tidak boleh kita menjual emas dan membeli emas dengan menunda-nunda waktu, harus transaksinya pada saat itu. Kenapa? Hadirin yang dimuliakan Allah, supaya maqasidnya, tujuannya supaya kita tidak tertipu, kemudian kita jelas melihat barangnya, karena barang-barang seperti itu barang yang perlu kita lihat jenisnya, baru yang perlu kita lihat timbangannya, ya, supaya kita tidak
menyesal dan tidak ada tipu menipu di dalam transaksi itu. Kedua, ini jelas tadi ya, komoditas ribawi selain emas. Yang tadi komoditas ribawi yang jenis makanan pokok sama jenisnya emas perak. Yang ini komoditas ribawi selain emas, perak dan mata uang. Apa itu? Misalnya barang-barang, baju, pakaian, kemudian mobil, motor dan lain sebagainya. Maka kita menjualnya dengan online. Untuk bentuk kedua ini ada 3 macam kasus. Yang pertama yang kita lihat sekarang itu ada toko online yang memiliki barang. Dia punya barang, kan? Makanya kata Imam Syafi'i itu, ya, riba dengan riba itu seperti kain yang lembut banget. Jadi hampir nggak bisa dibedakan. Itu hati-hati di situnya harus hati-hati banget gitu. Ketika kita murabahah, melakukan transaksi murabahah, ya, dalam transaksi murabahah itu banyak sekarang transaksi murabahah. Misalnya kita mau beli rumah, datanglah kita kepada orang yang punya uang, kemudian kita bilang tolong dong beli rumah itu, ya kan? Atau kita ingin jual lagi rumah itu, lalu dibilang oke, saya beli rumah itu dengan harga 400 juta, saya jual ke Anda kemudian dengan harga 500 juta, Anda boleh membayarnya nyicil selama 15 tahun misalnya. Jika tidak ada penambahan di situ, maka itu bentuknya boleh. Ya, sistem murabahanya itu hukumnya boleh, bahkan halal. Ya, bukan boleh, halal itu. Tidak ada tambahan di situ. Tapi jika ada tambahannya, maka hukumnya menjadi haram. Maka toko online ini orang pertama ada pemilik barangnya. Dia punya barang, dia punya baju, taruhlah baju ya. Dia punya toko baju. Kemudian dia jual. Ya kan? Ini biasanya dalam jual beli online ini barangnya ditentukan. Makanya syaratnya yang disepakati oleh para ulama, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi itu dengan bay'us salam. Ini bentuknya ini hampir mirip atau solusi dari bagaimana kita cara membeli online. Jadi ditunjukkan barang-barangnya jelas, spesifikasi barangnya. Ini barangnya ukuran sekian, kainnya ini. Dan orang kalau jual baju itu harus jelas, ini kainnya apa, kain katun, ukurannya, kemudian jenisnya, warnanya dan lain sebagainya. Kemudian diperlihatkan barangnya. Lalu transaksinya itu bentuknya itu bay'us salam. Transaksi jual belinya itu bisa kita kasih uang terlebih dahulu atau dia kasih barang dulu, COD bahasanya sekarang kan. Itu namanya bay'us salam. Dia kasih barangnya dulu, kemudian kita baru bayar. Nah, orang yang ngantar itu bukan orang jual. Yang Grab itu bukan pihak penjual itu pihak yang mengantarkan barang. Jadi transaksi kita itu dengan pihak yang jual online, pemilik gudang tadi atau pemilik barang tadi. Nah, ini diperbolehkan, tetapi dengan syarat ketika dia menunjukkan barang-barang itu sesuai dengan kriteria, ketika diantarkan, ketika sampai itu sesuai dengan yang dia jelaskan di dalam iklan-iklan di IG-nya. Kalau tidak, berarti itu tidak sah. Itu sama dengan hal yang bentuknya gharar. Bentuknya gharar itu sudah tidak jelas atau di situ ada unsur penipuan. Unsur penipuan itu dosa juga, Pak. Maksudnya walaupun misalnya yang kita minta warnanya merah, kemudian dikirim warna kuning, ya kan? Bagaimana solusinya? Kalau kita sebagai penjual, kita harus ada baik dengan tadi itu, dengan bay'us salam. Kita memberikan waktu kepada si pembeli itu dengan beberapa hari. Kan tadi kata Rasulullah itu harus ada waktu yang kita batasi untuk supaya pelanggan itu puas. Maka kita bilang setelah menerima barang ini 3 hari saya kasih waktu supaya bisa dikembalikan. Jadi itu sudah di situ ada kesepakatan. Kalau ini hukumnya boleh. Tetapi ketika dia kirim
kemudian menghilang, ternyata tidak sesuai dengan kriteria, itu sudah ada unsur penipuan dan itu tidak sah sama sekali. Dan ini kalau sudah disebut tidak sah dan itu disebut dengan penipuan, kalau yang disebut dengan penipuan itu kata Rasulullah tidak disebutlah orang mukmin itu adalah penipu, karena nipu itu adalah satu kejahatan. Kejahatan itu akan membawa dia ke dalam neraka. Itu satu kejahatan kriminal dalam bahasa hadis itu. Yang kedua, itu biasanya toko online yang dia hanya jadi agen dari pemilik barang. Artinya dia tidak punya barang, cuma dia menjual atau mengiklan barang-barang yang sudah diiklankan oleh foto-foto yang diiklankan oleh pihak yang punya toko online, yang memang punya barangnya. Hukumnya apa ini? Hukumnya boleh, kalaupun dia tidak punya barangnya, tapi dia sudah dipercaya oleh pihak yang pertama, yang pemiliknya, supaya menjualnya. Dan ini terjadi ketika zaman Rasulullah. Seorang sahabat disuruh untuk ke Madinah, kemudian dia bilang, tolong beli kepada fulan di sana dengan harga sekian, barang dengan harga sekian. Kemudian kalau dia tanya apakah ente sebagai perwakilan saya, maka bilang iya, pegang di bagian tulang di bagian dadanya untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah perwakilan dari saya. Boleh jadi agen. Itu Rasulullah boleh. Itu jadi agen. Yang ketiga ini adalah toko online belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai agen. Ini jual bodong nih. Dia pergi ke pasar, kemudian difoto barangnya. Ya, barang itu bukan jadi milik dia dan dia juga bukan termasuk orang yang dipercaya untuk jadi agen. Tapi barang itu ada di pasar. Dia foto jaketnya. Nanti kalau ada orang beli, baru nanti dicari barangnya. Menurut 3 ulama itu tidak boleh. Hanya 1 ulama yang membolehkan, yaitu Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, selagi barangnya ada di pasaran, boleh itu dia lakukan. Tapi menurut 3 ulama yang lainnya, ini disebut dengan gharar. Gharar itu apa? Menjual sesuatu yang tidak jelas. Dia tidak jelas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mengatasi cara jual beli online ini, maka bai'us salam, maka bai'us salam ini adalah solusinya. Bagaimana jual beli dengan cara yang sah ya. Bai'us salam itu memang cara yang paling tepat supaya kita bisa melakukan transaksi online, ya kan? Apalagi sekarang ini transaksi yang sekarang itu kadang kita kirim duit dulu atau barang dulu, ya, itu memang sistem kepercayaan di situ kan. Jadi ternyata memang zaman Rasulullah SAW bai'us salam ini juga menjadi tren ya di zaman-zaman Rasulullah, karena memang orang-orang Mekah itu mereka tidak punya penghasilan kurma, jadi rebut-rebutan juga mereka untuk membeli kurma atau pemilik-pemilik kurma di Madinah. Boleh kata Rasulullah, itu bahkan menunggunya sampai 2-3 tahun. Mereka ngasih uang dulu, kemudian baru nanti mereka menunggu sampai 2-3 tahun itu kurmanya. Jual beli dengan cara salam, pemesanan itu sah baik dibayar tunai maupun dengan utang jika terpenuhi 5 syarat. Yang pertama, barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas sifatnya. Yang diiklankan tadi itu sama dengan apa yang diberikan kepada pembeli, ya kan? Kemudian yang kedua, barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan selainnya. Sedikit aja campurnya itu udah nggak boleh, itu kan? Taruhlah kain, dia bilang misalnya ini kain katun, ya kan? Ini bajunya dari kain katun. Ternyata di dalam barang itu ada bagian lengannya itu tidak dari kain katun. Itu sudah tidak boleh. Itu harus dijelasin secara detail. Kemudian barang tersebut tidak dimasak dengan api. Ini maksudnya maksudnya tidak dimasak dengan api itu
eh, apa namanya, makanan ya, makanan seperti apa? Enggak dulu. Gitu. Barang tersebut tidak dimasak dengan api. Ini nanti saya perlihat, nanti saya mau cari ya. Saya tidak melihat tadi penjelasan para ulama yang maksud apa ini. Kemudian yang selanjutnya, barang tersebut bukan barang yang muayyan, telah ditentukan dengan pasti. Ya. Barang tersebut bukan barang yang muayyan, telah ditentukan dengan pasti. Barang tersebut juga bukan barang dari tempat muayyan, dibatasi tempat tertentu. Jadi memang maksudnya di sini barangnya itu memang banyak dijual di tempat-tempat yang lain. Jadi bukan hanya di tempat tertentu, tetapi memang penjualannya itu luas, gitu ya. Kemudian barang yang dipesan itu sah jika terpenuhi 8 syarat. Menunjukkan jenis dan macam barang yang dipesan sehingga dapat dibedakan harga barang-barang yang dipesan, menyebutkan kadar ukurannya, kemudian jika pembayaran ditangguh di utang harus disebutkan kapan barang tersebut akan diterima dan diserahkan dan kapan harus dibayar. Barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktu pengambilannya, harganya jelas, pemesanan harus sudah membayar sebelum keduanya berpisah, akad salam harus sesuai najizan dan tidak boleh dimasuki khiyar syarat janji persyaratan atau ada syarat-syarat yang lain yang ditentukan dan tidak disepakati. Jadi artinya memang bayus salam ini menjadi tren lah kalau kita lihat sekarang, dan itu pernah dilakukan oleh zaman Rasulullah SAW. Jadi solusi dari transaksi online ini dengan bayus salam ya, kemudian dengan syarat-syarat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tadi. Ini untuk jual beli online ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut nanti untuk yang lainnya, Pak Haji, seperti apa misalnya perbankan dan lain-lain sebagainya. Cukup dulu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ustaz, sebelum ini bahwa transaksi itu betul-betul harus ada akad ya? Iya. Saya bertanya tentang ini. Ada kontrak kosan gitu ya, ada bulanan, ada 3 bulan dan setahun. Apakah yang 1 bulan itu harus dibuat kontrak tersendiri, atau misalnya dalam persyaratan tentang ini setuju, ya itu tanda tangan. Apakah harus tiap bulan atau dalam jangka selama dia tinggal tetap di situ? Nah itu transaksi ijar ya, dalam bahasa akdul ijar. Akdul ijar atau transaksi Bukan barang gitu kan? Itu bahasanya jasa, bukan jasa, transaksi sewa menyewa. Nah, dalam fikih muamalah itu disebut dengan akdul ijar. Akdul ijar itu sebenarnya hampir sama dengan transaksi yang lain. Yang jelas ketika kita memberikan ketika kita akad dengan pihak yang menyewa, maka harus jelas apakah dia bayarnya per tahun atau per bulan. Per tahun atau per bulan. Kalau memang kesepakatannya itu adalah per tahun, maka dia harus membayarnya per tahun. Tapi kalau misalnya kesepakatan awalnya per tahun, ternyata dia nggak ada uang misalnya Pak. Nah itu tergantung pihak yang memberikan sewa. Maka bisa itu disebut dengan pembatalan akad dengan akad yang lain. Bisa dirubah. Ya. Jadi itu bisa dirubah. Jadi dengan adanya kesepakatan. Tapi kalau pihaknya yang punya nggak mau menyepakati itu, berarti jadi transaksi itu tidak sah, karena kan harus ada kesepakatan dua belah pihak. Ya, harus yang pihak yang menyewa ya harus selesaikan dengan cara menyelesaikan dengan 1 tahun, atau memang ada negosiasi di awal untuk bayarnya. Kalau misalnya, nah bagaimana hukumnya kalau misalnya dia awalnya itu dia transaksi akadnya itu membayar 1 tahun, kemudian ada akad di bawahnya. Jika dalam tahun ini kemudian dia menunda pembayaran, kemudian ada akad bahwa kalau dia tidak bisa membayar 1 tahun, kemudian per bulan boleh. Per bulan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10.
Jika lebih dari tanggal 10, maka dia harus membayar denda. Seharusnya dia per bulan misalnya harus bayar 1 juta, tapi karena di akad itu harus bayar dari tanggal 1 sampai 10, kemudian dia bayar tanggal 15 harus bayar dendanya 100.000 jika melebihi dari waktu kesepakatan. Itu boleh menurut Qudama, menurut salah satu ulama yang mengatakan, tapi itu akadnya di awal. Itu akadnya di awal. Makanya ada yang membolehkan ketika membayar hutang, salah satu yang membolehkan membayar hutang, dia harus membayar hutang setiap bulannya. Misalnya sistem murabahah tadi, sistem murabahah itu diperbolehkan. Dia membeli 600 juta rumahnya. Kemudian dia harus bayar per bulan itu 5 juta misalnya, taruh 5 juta. Kemudian dalam akad itu dia harus membayar 5 juta ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jika dia tidak membayar tanggal itu, lebih dari tanggal itu, maka dia harus membayar denda. Ibnu Hajar Al-Asqalani dia tidak setuju dengan pendapat ini. Dia mengatakan itu termasuk riba karena ada penambahan di situ. Ada penambahan. Tetapi kalau akadnya di awal, walaupun akadnya di awal, beliau nggak setuju. Termasuk Ibnu Hajar tidak setuju. Tapi salah satu ulama itu Al-Qudama tadi menjelaskan itu boleh karena itu akad di awal, itu bukan penambahan tetapi sanksi karena dia tidak membayar tepat waktu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Masih bayar listrik, bayar air, kena klaim kan? Ya. Ada yang jamaah di sini atau yang di rumah barangkali biasanya ditanya yang di rumah. Mangga Mangga Prof yang Ada pertanyaan Pak. Mangga Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya kalau saya lihat dari aturan-aturan jual beli organ dalam Islam itu yang pernah saya baca itu dulu. Sekarang itu sudah sangat kalau ya sebutkan nilai-nilai ya kita disampaikan bahwa kalau tidak tepat waktu maka harus dikenakan denda. Itu memang itu termasuk riba sebetulnya. Jadi untuk kita juga agak gampang ya untuk pelaksanaan. Kemudian tapi tadi katanya ada dua pendapat, tentu tergantung dari pribadi masing-masing mana nanti yang akan lebih cocok untuk nuraninya. Kalau saya itu berpendapat bahwa itu masuk riba ya. Nah kemudian sebetulnya yang ingin kami tanyakan sebetulnya riba itu karena tetap sekarang bahwa bunga bank itu walaupun itu dari bank syariah karena prosedur dari pelaksanaan bank syariah itu juga sama dengan bank biasa. Jadi sebetulnya itu yang kita tanyakan itu bagaimana ya sebetulnya. Karena misalnya ada yang menyampaikan kalau kita sudah menyimpan di bank maka itu adalah hukumnya riba. Sedangkan kalau kita menyimpan di bank syariah kita aman alhamdulillah, jadi terhindar dari riba. Namun sebetulnya kan prosedur bank itu adalah sama ya, orang syariah juga dulu belajarnya dari Kobank. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah jual beli. Saya pernah membaca dulu dalam buku-buku yang kaitannya dengan jual beli Islam bahwa kita kalau menjual sesuatu itu kalau sudah untuk 30% maka harus diberikan kepada pembeli pertama. Nah itu bagaimana karena sekarang kan tidak seperti itu. Sekarang jual beli itu sudah tergantung daripada pasaran, apalagi sekarang tergantung dari NJOP atau dari realisasi yang ditentukan oleh pemerintah. Nah itu bagaimana Pak kaitannya dengan hal itu? Karena kalau saya dulu pernah baca bahwa kalau kita akan menjual, kalau kita sudah mendapat untung 30%, maka berikanlah kepada pembeli pertama, ya. Namun sekarang tidak begitu ya. Jadi misalnya beli 50 juta, nanti jual bisa 200 juta, gitu ya, tergantung daripada pasaran. Apalagi kalau tanah rumah itu kan tergantung daripada NJOP. Itu mungkin pertanyaan saya Pak. Terima kasih banyak, bagus sekali ternyata pencerahannya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang perbankan, Prof. Ini memang kalau kita lihat memang secara aturan umumnya, globalnya, semua bank itu ya di bawah OJK. Maksudnya memang semua bank itu di bawah satu naungan yang memang bentuknya konvensional. Jadi memang kalau dibilang seperti yang kita pernah kaji sebelumnya itu ya debunya pasti ada. Gitu. Debunya pasti ada karena sistemnya itu sudah mengakar, dan itu sistem baik itu bank konvensional atau bank syariah itu semua satu sistem sebenarnya di bawah satu naungan bank konvensional sebenarnya, tidak berbentuk atau tidak ada kemandirian dalam proses akadnya ya. Maka kalau misalnya tadi kita kasih contoh di bank syariah itu sistem mudharabah itu tidak berlaku. Sistem mudharabah itu misalnya ini ada, berani nggak bank syariah kita misalnya sekarang untuk melakukan transaksi mudharabah, akad mudharabah. Nah, mudharabah itu karena pihak bank ini dia sebagai pihak ketiga sebenarnya. Yang pertama adalah penabung, kemudian yang meminjam. Ya. Jadi ketika seorang misalnya menabung uangnya di situ, itu kan seharusnya ada sistem di situ, apakah dia menabungnya untuk dikelola, baik itu dengan sistem mudharabah atau sistem murabahah. Seharusnya ada akad di situ ketika dia menabung. Kemudian atau sistemnya wadiah, itu dalam akad Islam, atau dia hanya menabung saja. Ketika kita misalnya menabung di bank syariah, kemudian tidak ada akad murabahah atau akad mudharabah atau transaksi misalnya, ini uang saya mau dipakai untuk, uangnya boleh loh nanti untuk diinvestasikan. Pihak bank ini pihak ketiga yang dia hanya kalau dibahasakan mendapat persentase sebagai jasa lah, sebagai jasa. Kalau dulu itu pekerjaan Umar bin Khattab itu sebagai maklar, maksudnya itu hanya menyambungkan. Dia bisa dapat fee dari orang yang membeli, bisa juga dapat fee dari yang menjual. Itu bank itu seperti itulah. Dan zaman Rasul ada orang-orang yang memang dipercaya, seorang sahabat yang dipercaya oleh para sahabat yang lain untuk memberikan uang mereka kepada si sahabat ini untuk ditabung. Ya kan? Sistemnya wadiah atau sistemnya wadiah menyimpan saja. Wadiah nyimpan, berarti di situ hanya proses administrasinya yang dibayar ke bank, tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan ketika pengambilan. Ketika akad ini dilakukan, berarti tidak ada dong nilai tambahan dalam uang kita, karena akad di awal itu cuma wadiah saja. Kalau ada penambahan berarti itu termasuk riba. Kecuali kalau ada akad di awal bahwa uang itu harus diproses, baik itu mulai transaksi mudharabah atau murabahah. Uang pensiun soalnya. Ya. Uang pensiun kan ada gitu. Nah, bagaimana hukumnya, ya kan? Bagaimana hukumnya bank ini mengelola uang yang sebenarnya akad awalnya itu hanya wadiah. Ini kan dibicarakan. Ini kita serah, ini saya nabung di sini uang 100 juta. Ini hanya wadiah saja saya simpan. Apakah bank boleh mengelola uang ini untuk menghasilkan sesuatu? Boleh nggak kira-kira? Harusnya sih boleh ya. Boleh, harusnya boleh. Karena apa? Karena yang kita tabung itu nilai. Nggak mungkin dong bank uang 100 juta itu ditaruh di tepeti, ya kan? Kecuali bentuknya emas, ya kan? Ini uang yang sekarang itu nilai. Bahkan kalau kita lihat ada cryptocurrency sekarang, maksudnya memang tidak ada bentuknya, wujudnya, ya kan? Transaksinya yang kita tabung itu adalah nilai. Selagi kita tidak dikasih tambahan, itu bank itu karena dia punya prosedur, artinya dia harus membayar karyawan, kemudian dia harus membayar bangunan dan lain sebagainya, itu boleh. Yang penting nilai yang kita terima itu karena akadnya
itu tidak boleh ada tambahan dan tidak boleh ada pengurangan. Itu. Kalau misalnya kita akadnya, kita sebagai nasabah, kita sebagai penabung ini, bahwa ini adalah akad, boleh ini diproses uangnya, dijadikan modal. Itu akadnya di situ tergantung bank. Apakah mudharabah atau murabahah? Kalau murabahah, pihak bank akan membeli rumah yang akan dijual lagi. Rumah dia beli dengan harga 400 juta. Kemudian dibayar cash ke pihak perumahan. Lalu ada seorang yang datang untuk membeli rumah itu, dijual sama bank, harganya 600. Kemudian dibagilah hasil kepada pemodal dan bank sebagai orang tengah. Berapa persen untuk banknya? Kayak begitu. Atau sistem mudharabah. Sistem mudharabah pasti bank di mana-mana tidak berani. Karena apa? Karena risikonya besar. Ya. Risikonya besar. Karena apa? Sistem mudharabah itu kalau terjadi ada pemodal, kemudian ada yang mengelola. Dikasih uang untuk membuka warung. Dalam akad murabahah itu tanggung jawabnya sama. Pembagian persentasenya misalnya 40% sebagai pemodal, kemudian 40% untuk pemodal, kemudian 5% untuk bank sebagai penengah, kemudian sisanya untuk pengelola. Jika terjadi apa-apa, itu harus ada, maksudnya kesepakatan harus ada kesepakatan kedua belah pihak bahwa kalau terjadi bangkrut bukan hanya ditanggung oleh pengelola, makanya bank tidak berani untuk melakukan itu. Itu sistem mudharabah. Ada pihak pemodal, ada pihak pengelola. Ya. Bank itu hanya mempertemukan antara pengelola dengan pengelola dengan pemodal. Dan ini bank syariah juga belum berani, kecuali sistem murabahah yang tadi dibeli cash dan dia bayar nanti per bulan by taksid dengan cicilan. Dan itu tidak ada penambahan. Kalau ada penambahan dengan tadi, nggak tahu bank syariah kita apakah melakukan tambahan, tapi saya pribadi mengambil pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya karena sistem murabahah itu ketika dibeli 600 juta, dia jual 600 juta, dengan beli 400 juta dia udah mendapat keuntungan 200 juta. Kemudian ketika telat bayar, kemudian ada penambahan bayaran. Karena murabahah ini kalau sudah dia ambil itu sudah jatuhnya utang. Jatuhnya udah utang. Ketika dia ambil rumah itu dan dia bayar dengan cicilan, ya dengan 600 juta selama 15 tahun, itu jatuhnya sudah utang. Orang yang berutang itu tidak boleh kita bebani di dalam bahasan. Nggak boleh kita bebani. Maka pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani sebenarnya tepat banget. Apapun bentuknya tambahan dalam ketika utang piutang itu, baik itu bentuknya hadiah, tambahan, itu haram hukumnya. Itu kalau Ibnu Hajar. Kasih uang, kemudian kita kasih bingkisan lah sebagai rasa terima kasih. Haram hukumnya. Nggak boleh. Surprise. Kemudian yang kedua, tadi memang dalam transaksi jual beli ini, hadirin yang dimuliakan Allah, Prof, ini bukan hanya sekedar transaksi akad syar'i atau dalam bentuk hukum, tapi dalam jual beli ini juga ada etikanya. Maka yang disebut pertanyaan yang kedua ini itu berkaitan dengan hukum dan etika. Rasulullah SAW dulu itu siang hari setelah sholat duha, Rasulullah itu keliling pasar. Dia ingin tahu jual barang-barang di pasar itu benar atau enggak. Artinya dia naikin harganya atau tidak. Itu diperhatikan sama Rasulullah itu. Kalau ada orang yang terlalu tinggi harganya, itu ditegur sama Rasul. Artinya di situ dalam Islam itu tidak boleh melakukan sesuatu karena ada kesempatan sehingga orang lain merasa dipersulit. Itu nggak boleh. Ya, dan itu hukumnya haram. Sama dengan orang misalnya musim paceklik kemudian dia mengumpulkan barang-barang yang seharusnya dibutuhkan, minyak misalnya, kemudian dalam beberapa bulan atau beberapa hari kemudian jual dengan harga mahal. Itu haram dalam Islam. Atau menaikkan harga, ya, itu hukumnya haram. Ya. Ini juga berkaitan dengan etika. Walaupun jual beli itu boleh,
berapapun. Ya, kalau dalam hukum, kalau bicara hukum kan, ini saya mau jual 100 juta, padahal mungkin harganya 500 juta misalnya kan. Saya mau jual 1 juta, halal kan? Itu kan halal. Jual beli itu dalam hukum halal. Tetapi ternyata Islam ini bukan hanya bicara hukum. Kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Syariat ini kalau cuma hukum bicaranya, nggak ada etikanya, orang nggak mungkin masuk Islam. Tapi justru yang dilihat orang itu karena akhlak Rasulullah SAW, bagaimana cara untuk menyampaikan hukum ini kepada orang lain dengan etika yang baik. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau diskon tadi itu, ya kayak begitulah kira-kira ya Prof. Saya. Gitu. Bisa tersampaikan tidak Prof? Ini jawaban saya. Atau mungkin tadi Pak Ustaz, saya kaitannya dengan jual beli karena adanya LDUP ya. Jadi misalnya kita ingin menjual lebih murah ya, ini sebesar saya alami sendiri ya. Namun nanti ada LDOP yang dibutuhkan dan kita harus bayar pajaknya sesuai dengan yang ditetapkan, bahkan kadang-kadang di atas LDOP sekarang ya. Jadi misalnya kita akan menjual murah ya, karena memang kita misalnya sudah melebihi daripada sudah dapat keuntungan, namun nanti pajak yang kita bayarkan itu tergantung dari ada yang disebut realita atau apa ya sekarang ya, itu yang di atas NGOP ya. Itu bagaimana modalnya itu, sehingga kita memang jadi sulit juga ya dalam melaksanakan jual beli atau penjualan sesuatu, karena nanti pajak yang dikenakan itu jauh di atas dari harga yang kita jual, misalnya yang kita terima. Itu dalam hal itu bagaimana kita sangat baiknya. Iya. Apakah itu kita tergantung dari nurani kita saja, Iya. atau kita ini menghadapi aturan-aturan pemerintah nih yang kadang-kadang menyulitkan kita juga. Ya, saya ingin cerita ya, Pak Prof. Maksudnya ini hampir sama lah. Saya dulu waktu masuk Mesir itu agak susah ketika saya bawa barang banyak, ya kan? Dan barang-barang saya nggak mungkin lewat itu. Lalu saya kasih uang ke polisi, bahasanya begitulah kira-kira. Karena dia minta, kalau misalnya nggak ngasih uang saya segini, barang-barang kamu nggak lewat, gitu kan. Saya kasih uang. Ini model apa namanya? Kalau dalam transaksi rasuah namanya, ar-rosi wal murtasi finnar. Yang memberi rasuah dan yang menerima sama-sama masuk ke dalam neraka. Nah, modelnya yang kayak begini, artinya memang kita untuk menghindari kan, harganya seharusnya sekian, kemudian ada 2 transaksi yang kita buat sehingga untuk menghindari itu, menghindari pajak yang memang seharusnya tidak logis juga gitu, seperti itu. Ini memang kalau dibicarakan kompleks jadinya, Bu, karena memang kalau dalam bahasa Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam tafsir dijelaskan ketika kita itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Para ulama yang ketiga ini kemudian mengatakan kalau Rasul sama Allah itu nggak ada problem, nggak ada masalah. Tapi kalau yang ketiga ini para ulama menjelaskan, ulama yang bagaimana? Ulama yang bagaimana? Kenapa ulil amri itu di akhir dibanding Allah dan Rasul? Maka dibalik sama para ulama, selagi ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita taat. Tapi kalau itu sudah dirasa bahwa itu tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka itu sudah tidak perlu ditaati. Dalam hal-hal tertentu boleh saja kita melakukan itu, karena kita merasa itu sudah tidak termasuk, sudah masuk atau sudah tidak logis lagi untuk kita taati dengan pertimbangan-pertimbangan. Itu. Dalam hal-hal tertentu boleh kita tidak taati. Dalam hal-hal tertentu, bahkan kita boleh melakukan seperti itu. Bahkan sebagian orang ketika itu dijadikan prosedur, ya
Rasuah itu kalau kita nggak bayar kita nggak bisa jalan ke sana, maka diperbolehkan. Darurat. Ad-darurah, ya, ad-darurah tubihul mahzurat. Ya boleh saja dalam kondisi darurat itu kita bisa lakukan karena itu sudah menghadap. Maka di situ ada pertimbangannya antara dua, mana yang lebih besar mudaratnya. Ini dua-duanya ini mudarat dua-duanya. Ini mudarat ini dua-duanya karena pertama kita membohong kan. Yang kedua ini ada penipuan. Maksudnya kita merasa dizolimi lah bahasanya begitu. Kira-kira mudarat yang paling ringan itu yang mana? Gitu kan. Ambil yang paling ringan yang menurut kita wah ini yang baiknya yang ini deh dibanding yang itu. Itu tuh kalau dibiarin mungkin terus nanti akan melakukan kezaliman terhadap saya misalnya begitu. Ya ambil yang ini, ambil jalan itu. Dua-duanya memang jalan yang memang tidak betul tapi kita ambil yang paling ringan. Hukumnya begitu, kaedahnya begitu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Prof. Dari masjid ada? Satu Pak. Satu betul. Yang tukar-menukar mata uang itu kan diperbolehkan kan rupiah sama dolar. Ya. Tapi kalau tukar menukar itu dijadikan usaha itu boleh. Misalkan kita beli murah Money changer. Money changer. itu. Nah itu diperbolehkan kan? Money changer. Sesuai dengan hadis Rasul tadi, kalau kamu menukar satu barang dan itu bukan sejenis, maka lakukan sesuai dengan apa yang kau hendaki. Itu bahasa hadisnya. Itu. Dan para ulama menjelaskan bahwa dolar dengan rupiah atau uang yang lain itu tidak sejenis. Serupa tapi tidak sejenis. Sama alat tukar tapi dia tidak sejenis. Maka bahasanya di situ tukar, bukan jual beli. Tukar ya. Karena itu sama sebenarnya. Kalau kita bahasanya jual dan membeli itu jadi tidak boleh. Tapi kalau bahasanya tukar itu boleh. Bukan beli dolar. Bukan beli dolar, bukan jual dolar, bukan beli dolar. Jual. Sama dengan begini. Garam dengan beras itu sama-sama bahan makanan. Ya kan? Gandum dengan beras itu sama-sama bahan makanan. Ketika kita menukar gandum dengan beras itu 1 kilo, gandum 2 kilo itu boleh. Tapi kalau beras apapun jenisnya, beras namanya beras itu kan, walaupun dia berasnya jelek, beras bagus dengan beras jelek ditukar 1 kilo 2 kilo itu nggak boleh hukumnya, karena sejenis. Tapi kalau bahan makanan pokok yang sama dengan rupiah, dengan dolar itu dia bukan satu jenis, ya itu sama-sama alat tukar, tapi beda jenisnya. Nah itu maka diperboleh, tapi bukan jual, bahasanya di situ bukan jual beli. Ini saya beli ya garam kamu dengan beras, itu nggak boleh hukumnya. Karena apa? Karena beras itu bukan alat tukar, bukan alat jual beli, bukan alat jual beli. Ya karena dia bahan komoditi. Ya. Seperti itu kira-kira. Ya boleh disanggah, mangga. Tapi ya itu Ustaz, memang itunya kan tukar ya. Tapi transaksi di banknya itu jual beli. Iya, jual. Jadi kalau kita beli dolar, kita beli dolar dengan rupiah kita. Itu. Jadi transaksi di banknya sih jual beli. Itu bukan tukar. Memang sih ya akhirnya mungkin tujuannya sama. Kita punya rupiah, kita dapat dolar, rupiah kita ambil, tukar sebetulnya. Tapi transaksi jual beli itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang katanya tadi itu kan ada selisih. Misalkan hari ini kita beli dolar 14.000, itu udah transaksi, misalkan tukar lah. Kita pegang dolar, besoknya 15.000 kita tukar lagi. Ada untung, sebetulnya itu ada untung. Nah kalau jadi usaha itu boleh. Ya para ulama
para ulama sepakat dengan pembolehan itu dengan alat tukar. Boleh. Cuman ya itu Transaksi banknya untuk sendiri jual beli. ya kalau memang disebut itu sebagai transaksi jual beli, sama dengan kalau kita bilang lah ya, bahasa itu kan bahasa istilah. Kalau bahasa kita sebagai muslim itu disebut dengan muamalat, bank muamalat, ya kan, transaksinya, atau bank syariah, ada bank konvensional. Walaupun di dalam bank syariah itu ada konvensionalnya juga, tapi istilahnya kita adalah bank syariah. Transaksi jual beli, kemudian di sini dengan tukar, alat tukar, itu sebenarnya satu istilah yang berbeda. Karena yang dimaksud jual beli menurut istilah ulama fikih atau dalam muamalat itu adalah sesuatu barang dengan alat tukar. Karena kalau disebut jual beli itu sesuatu yang terjadi transaksi antara si penjual dan si beli dengan alat tukar. Dan alat tukar dan dulu juga udah alat tukar, makanya para ulama membahasnya alat tukar berupa uang, itu kan, maka disebut jual beli. Kalau dengan bahan komoditi, dengan bahan seperti beras, itu tidak disebut dengan jual beli karena sama-sama bentuknya bahan komoditi, maka disebut tukar. Apakah kalau kita mengistilahkan jual beras dibeli sama garam, ya aneh aja, itu kan bahasanya. Seharusnya tidak sah, tidak boleh sebenarnya, maksudnya tidak boleh istilah itu kan hanya mungkin istilah yang dipakai, tapi hukum yang dilakukannya itu, transaksi lakukannya itu diperbolehkan, bahkan hukumnya boleh. Kalaupun dijadikan dijadikan pekerjaan, itu hukumnya boleh saja, tidak jadi masalah. Yang tidak boleh ketika orang misalnya meminjam dolar, ya kan, saya pinjam dolar, ya kan, saya pinjam dolar 200 juta. 200 dolar lagi. Ya, 200, masalah 200 juta. 200 dolar. Kemudian nanti dikembalikan sesuai dengan kurs. Ya kan? Misalnya dulu kan harga dolar tuh 14.000, sekarang udah 16.000 misalnya. Bagaimana? Dikembalikan dengan harga 600.000, hitungannya jadinya rupiah kan, atau kebalikannya, itu nggak boleh. Kita 200 ya 200, mau naik atau turun dolarnya terserah. Sama dengan kita meminjam rupiah 600.000, kemudian dilihat ini harga dolar udah naik. Dulu 600.000 tuh besar lah nilainya, tapi sekarang udah nggak ini lagi, gitu kan. Maka dilihat ukurannya dengan dolar, seharusnya sudah harus bayar 800.000. Itu tidak boleh. Makanya kenapa mata uang itu atau uang yang diedarkan itu sesuai dengan nilai atau sesuai dengan emas yang ada, ukurannya itu emas, supaya timbangannya itu tidak timpang, supaya timbangannya tidak timpang, harus ada emas. Kenapa orang mengukurnya dengan harus dengan emas? Karena dia tidak ada naik turun. Kalau dihitung harga kambing dulu dengan Rasulullah dengan 2 dirham, harganya sampai sekarang itu hampir sama, karena mata uangnya emas. 2 juta ya, 1 gram emas sekarang itu 1 juta ya kira-kira gitu ya. Berarti dia bayarnya itu harusnya dikembalikan dalam dolar juga gitu. Dia sendiri yang Iya, dia sendiri terserah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dengan ngambil nilai yang lain, itu nggak boleh diukurkan dengan itu. Kalau ada tambahan tidak boleh. Pokoknya kalau dolar ya, itu. Kita nanti mau mencoba untuk mengundang orang bangsa ya. Ya betul. Cuma Ya. tadi istilah mudoroba, ada wadiah gitu, Ya. jadi supaya lebih ini lagi lah gitu ya. Maka tutup saja dengan doa. Kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا الله لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا علما إلا نفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا وعقولنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا وعقولنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.